Halo, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nilo Putu Diana Dewi SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Provinsi Bali. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Latar belakang. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru memang memiliki peranan yang sangat tinggi dalam menggali potensi peserta didik, sehingga tidak dipungkiri bahwa guru harus menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satu usaha yang dapat dilakukan guru dalam mewujudkan keberpihakan terhadap murid adalah dengan melakukan budaya positif pada lingkungan sekolah. Dalam penerapan budaya positif, guru dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan yang dapat dituangkan dalam keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Sebagai among, tentu saja peranan guru sebagai posisi kontrol yang tepat dapat pula mempengaruhi perkembangan anak. Akan tetapi, masih banyak pada lingkungan sekolah yang masih belum mengetahui posisi kontrol yang tepat dalam melakukan tindakan dan penguatan karakter terhadap murid. Selain itu pula, dalam penerapan keyakinan kelas yang saya temukan, guru sering masih belum begitu mengerti mengenai keyakinan kelas atau peraturan kelas dan malah menganggap bahwa keyakinan kelas itu adalah peraturan kelas. Untuk itu, perlu sekali adanya diseminasi mengenai budaya positif yang terkait dengan posisi kontrol dan segitiga restitusi serta keyakinan kelas. Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun tujuan dari diseminasi ini adalah yaitu memberikan informasi mengenai perubahan paradigma belajar atau paradigma pembelajaran baru, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, dan posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Yang kedua adalah membuat keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan. Yang terakhir adalah mempraktikkan posisi kontrol manajer dan segitiga restitusi. Adapun tolak ukurnya adalah yang pertama terbentuknya keyakinan kelas, yang kedua tumbuhnya motivasi internal dan nilai-nilai kebajikan dari diri murid, yang ketiga guru mampu menerapkan posisi manajer serta guru mampu menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Lini masa kegiatan aksi nyata ini terdiri dari yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk memohon izin melakukan diseminasi budaya positif dan keyakinan kelas kepada rekan-rekan guru. Kemudian yang kedua mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi. Kemudian yang ketiga adalah berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Dan yang terakhir adalah memantau, merefleksi keyakinan kelas yang telah dibuat. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Om Swastiastu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada hari ini karena sudah bersedia meluangkan waktunya kurang lebih 1 jam. Saya akan memaparkan materi terkait dengan budaya positif. Bapak Ibu kan sudah masuk ke quiz listen ya? Ya. Nah ini sedikit pertanyaan Bapak Ibu. Nah, apa sih sebenarnya budaya positif? Budaya yang baik. Baik. Mungkin ada yang berpendapat yang lain? Juni mungkin? Kalau menurut saya, budaya positif itu artinya nilai-nilai atau sikap-sikap dalam suatu tempat yang bernilai baik. Ya baik ya. Jadi yang
tadi sudah diinfokan ke Juni oleh Pak Dedi juga betul bahwa sebenarnya budaya positif itu adalah suatu kebiasaan atau nilai-nilai keyakinan yang bersifat positif. Jadi tujuannya itu adalah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid. Nah, untuk apa sih sebenarnya motivasi intrinsik itu? Supaya mereka secara pribadi timbul yang namanya rasa tanggung jawab serta budi pekerti luhur serta akhlak yang mulia. Jadi kita ingin menumbuhkan motivasinya dalam diri. Jadi bukan ya secara sadar ya dirinya sendiri, dia tahu bahwa oh ini adalah perilaku positif yang saya lakukan sesuai dengan keyakinan saya. Nah, dalam pembelajaran dengan paradigma baru ya Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi peserta didik ini dapat belajar sesuai dengan tahapan perkembangannya, sesuai dengan kebutuhannya dan potensi serta minatnya. Nah, apa sih hubungannya dengan budaya positif? Jadi dengan adanya budaya positif, kita sudah menciptakan suatu lingkungan yang baik untuk mengajak mereka berkembang sesuai dengan kebutuhannya atau potensinya. Nanti akan timbul yang namanya sifat-sifat kemandirian dan tanggung jawab tersebut. Nah, kemudian dalam budaya positif itu sebenarnya ada beberapa konsep yang akan saya informasikan lebih lanjut. Di situ nanti ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar, serta kemudian ada keyakinan kelas, ada posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, sekarang kita lihat disiplin positif. Nah, Bapak Ibu mungkin pasti sudah mengetahui biasanya kalau pengertian disiplin menurut Bapak Ibu apa? Tepat waktu. Apa lagi? Taat terhadap aturan ya. Jadi memang selama ini yang kita tahu bahwa disiplin itu adalah sesuatu hal yang kita taati atau yang kita taati sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Tapi sebenarnya pada saat ini dengan adanya paradigma baru tadi, jadi ada pengertian disiplin itu sedikit bergeser. Jadi disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi seseorang itu belajar dari dirinya sendiri. Nah, apa yang terjadi? Berarti disiplin ini berasal dari diri kita sendiri. Jadi sadar, oh ini yang saya lakukan karena memang sesuai dengan keyakinan saya. Jadi itu namanya disiplin. Bukan kita disiplin karena ada aturan tadi, karena kita taat dengan aturan, tapi kita menyadari bahwa kita itu melakukan hal itu karena sesuai dengan keinginan atau keyakinan kita. Ya. Makanya kesadaran tadi betul ya Bu Beda. Nah, Bapak Ibu, dalam perkembangannya sebenarnya manusia itu melakukan motivasi itu karena ada hal-hal yang menariknya. Nah, jadi ada yang motivasi dari luar dan juga ada yang dari dalam. Nah, di sini kalau yang eksternal atau yang dari luar itu adalah yang pertama, seseorang itu melakukan motivasi untuk disiplin karena dia takut akan atau menghindari rasa ketidaknyamanan akibat dihukum, dan yang kedua adalah karena adanya penghargaan. Nah, ini adalah motivasi yang berasal dari luar. Nah, biasanya mungkin kalau kita melakukan disiplin ini biasanya dipengaruhi oleh motivasi internal atau eksternal? Eksternal ya biasanya ya, karena kita biasanya takut nanti ada, kalau kita terlambat kerja otomatis dipotong gaji, ada sanksinya ya kalau terlambat. Sama siswa juga seperti itu. Dia biasanya kalau misalkan kalau kita lihat siswa-siswa itu melakukan segala hal sesuai dengan aturan, apakah berasal dari dalam dirinya? Kira-kira gimana? Apakah ada motivasi dari luar atau dari dalam siswa
Ya kebanyakan dari luar ya, karena tuh tadi ya takut dihukum, atau mungkin karena dia memperoleh penghargaan. Tapi yang sebenarnya kita harus cari adalah, yang harus kita tanamkan adalah tadi motivasi internalnya tuh dari dalam diri, kesadaran dalam diri. Nah disinilah sebenarnya kita sebagai guru menanamkan budaya positif tadi, supaya anak-anak itu sadar bahwa apa yang dia lakukan itu bukan termotivasi dari eksternalnya. Kalau saya mengerjakan tugas, tadi saya dapat hadiah, saya dapat nilai dan sebagainya, tapi ketika dia harus merasa sadar bahwa ketika saya mengerjakan tugas ini berarti saya sudah menjalankan keyakinan saya bahwa ini adalah sesuatu hal yang sangat penting, sehingga saya akan menyelesaikan tugas tersebut. Ya. Nah, Bapak Ibu, di sini sebenarnya ada yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Kadang-kadang siswa itu kalau dia tidak dipenuhi kebutuhan dasarnya, kadang-kadang dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang mungkin agak sedikit berbeda. Nah, secara contoh kasus, misalkan mungkin dia kurang kasih sayang. Kan salah satu 5 dasar kebutuhan dasar manusia itu kan ada kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan saja dia selama ini tidak merasakan kasih sayang dari orang tuanya, mungkin dengan cara dia mencari perhatian, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tidak terpuji, bisa jadi, supaya dia bisa mendapatkan rasa kasih sayang tersebut. Jadi kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira kalau kebutuhan bertahan hidup itu seperti apa? Makan, makan dan minum. Nah, misalkan kalau ada kejadian siswa kita misalkan lapar ya, Bapak Ibu mungkin pernah terjadi seperti itu, kemudian kita menerangkan, kan itu mungkin bisa jadi dia tidak mengerti karena perutnya lapar. Makanya di sini kita harus berusaha mengetahui dulu apa sih kebutuhan dia. Kalau memang dia merasa lapar, ya udah kita berikan waktu dia sebentar mungkin untuk makan roti sedikit, kan gitu, supaya dia terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jangan sampai nanti siswa yang tadinya sudah terkontrol, kemudian dia mulai melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa memicu, ya kan, akhirnya tidak disiplin di antara siswa tersebut. Ya kan, ini kan salah satu dasar. Nah, kemudian ada juga tadi kasih sayang sudah saya jelaskan, kemudian ada penguasaan. Jadi kadang-kadang siswa itu dia butuh yang namanya pengakuan atau atas kemampuan yang dia miliki. Misalkan seperti ini, dia tuh pingin sekali dihargai, ya kan, atas kemampuan yang mungkin. Kalau misalkan Bapak Ibu mengetahui ada sisi positif dari salah satu siswa, kita bisa ajak dia. Mungkin kita jadikan pemimpin, gitu kan. Mungkin dia memang kelihatan bisa memimpin, kita bisa jadikan dia sebagai ketua kelas, bisa jadi, ya. Kemudian ini ada yang namanya kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, di sini seperti tadi yang saya jelaskan tentang pembelajaran paradigma baru, bahwa kita bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan siswa. Nah, disinilah dengan adanya kebebasan mereka untuk memilih dalam pembelajaran, dalam belajar gitu, dalam mengekspresikan dirinya, saya yakin kebutuhan ini akan terpenuhi dan mereka akan bisa jauh lebih menjadi anak-anak yang bisa lebih positif dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir ada kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, perlu juga kita memberikan rasa senang kepada siswa, misalkan dengan menggunakan media-media permainan, kan seperti itu ya. Jadi jangan sampai kebutuhan-kebutuhan dasar ini belum bisa terpenuhi. Kalau bisa kita penuhi semua, ya. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, apa itu keyakinan kelas?
Silakan, ada yang tahu? Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kira-kira apa? Bu Yuyun? Ya, gimana Bu Yuyun? Kesadaran yang dari dirinya sendiri. Mungkin ada tambahan dari Bu Yuyun? Jadi baik, terima kasih. Saya bisa menambahkan sedikit. Keyakinan kelas itu merupakan satu kesepakatan antara siswa dengan guru dalam proses pembelajaran yang nanti bisa dilaksanakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuyun. Terima kasih Bu Ayuda. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah merupakan nilai-nilai yang universal yang diyakini oleh kita semua atau siswa dan guru. Keyakinan kelas ini terjadi ketika guru dan siswa memperoleh suatu kesepakatan, dan nilai-nilai keyakinan itu merupakan nilai-nilai dari nilai kebajikan. Contohnya misalkan tanggung jawab. Ya, misalkan tanggung jawab, nilai kebajikannya misalkan tanggung jawab, kemudian disiplin seperti itu, kemudian mandiri. Nah, nanti akan ada permainannya supaya Bapak Ibu mengetahui lebih jauh apa sih perbedaannya nanti peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, sekarang ada pertanyaan kuis Bapak Ibu. Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Padahal kita sudah terbiasa sudah ada yang namanya peraturan kelas. Kenapa kok harus membuat keyakinan kelas lagi? Silakan jawab. Belum? Kenapa kok harus keyakinan kelas ya? Nah, ini sudah masuk ini karena keyakinan berasal dari diri siswa dan diharapkan dengan keyakinan siswa menjadi lebih bertanggung jawab. Kemudian pradipta, karena keyakinan disepakati bersama bersifat dua arah, sedangkan peraturan bersifat satu arah, cenderung memaksa. Yuyun, karena keyakinan merupakan kesepakatan bersama antara siswa dan murid, sedangkan peraturan bersifat paksaan. Karena keyakinan kelas dibuat dengan berdiskusi antara guru dan siswa yang sudah disepakati oleh siswa, dan siswa bisa lebih bertanggung jawab. Iya. Baik, sudah ya, kita sudahi Bapak Ibu. Nah, jadi mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Karena seseorang akan jauh lebih bersemangat Bapak Ibu apabila menjalankan keyakinannya sendiri, ya, dibandingkan hanya menuruti peraturan-peraturan yang mungkin bagi dia kurang bermakna atau tidak tahu maknanya itu apa sebenarnya. Nah, makanya tugas kita sebagai seorang guru nantinya inilah untuk mengajak siswa untuk membuat keyakinan bersama-sama, ya. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini, kalau kita lihat di sini keyakinan kelas itu bersifat abstrak, Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal. Selanjutnya keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak, jadi lebih mudah dimengerti, ya. Kemudian
harus disepakati oleh seluruh warga ya, atau warga kelas. Nah, Bapak Ibu saya akan ajak bermain mencocokkan peraturan dengan nilai kebajikan atau keyakinan kelasnya. Nah, misalkan dilarang menggunakan narkoba, itu nilai keyakinannya apa? Keyakinan kelasnya apa? Gunakan masker. Iya. Iya. Silakan kita lihat dulu. Sudah ada satu. Juni sudah menjawab. Sudah. Rista, Dian, Bu Wida juga sudah, sama Bu Megawati sudah. Bu Mala sudah juga. Ya, kita sudahi ya. Kita lihat grafiknya. Siapa yang paling tertinggi? Raimandayanti. Tangan hebat Raimandayan. Nah, sekarang kita cocokkan bersama-sama Bapak Ibu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu apa? Menghormati orang lain dan komitmen. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain dan berempati. Gunakan masker. Kesehatan dan keamanan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Baik, hebat semua Bapak Ibu ya. Ayo kita tepuk tangan dulu. Ya. Nanti sudah tahu sekarang yang mana yang namanya keyakinan dan yang mana peraturan. Masih bingung? Ya, nanti sambil jalan bisa dipelajari. Ya. Nah, ini prosedur dalam pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi kita sebagai guru mempersilahkan anak-anak untuk curah pendapat, ya kan? Mungkin kita bisa ambil dari peraturan-peraturan yang ada di sekolah dulu, atau mungkin kesepakatan yang sudah pernah dibuat sebelum-sebelumnya. Nah, setelah itu kita tuliskan apa saja peraturan-peraturan tadi dari curah pendapat dengan siswa. Kita bisa tuliskan, mungkin ada 10 gitu kan, kita tuliskan. Nanti kita lihat, kita cek kembali dari peraturan-peraturan tersebut, apakah kita ganti kalimat-kalimat yang bernada masih negatif. Misalkan contoh, dilarang buang sampah sembarangan, itu kan masih dia negatif Bapak Ibu. Mungkin kita bisa ganti dengan kata-kata menjaga kebersihan ya. Misalkan jangan berlari di koridor, kita ganti dengan kata-kata berjalan di koridor. Jadi kita cari dulu peraturannya, kalau dia masih negatif kita rubah ke positif peraturan tersebut. Kalau sudah seperti itu, baru nanti kita rubah ke keyakinan kelasnya. Dari sumbernya dari apa? Nilai-nilai kebajikan. Misalkan tadi datang tepat waktu, itu kan maksudnya dia tadi kan menghormati dan komitmen ditulisin. Nanti dilihat lagi cari kira-kira masuk nilai kebajikan apa, dituliskan. Kalau sudah selesai mendapatkan nilai keyakinan, baru nanti ya misalkan pakaian rapi itu masuknya apa? Kira-kira apa kira-kira kalau berpakaian rapi? Sopan santun apa beretika? Beretika kan? Beretika. Kalau sudah pakaiannya rapi pasti dia itu termasuk nilai kebajikannya adalah beretika ya. Nah itu ditulis
Nanti kita bisa salin ke dalam sebuah karton gitu, atau mungkin nanti mau diketik dulu sama ketua kelasnya juga boleh. Sopan santun, tapi biasanya kalau sopan santun masih perilaku kan. Dan untuk nilai kebajikannya kita bisa berkata. Nanti dituliskan tadi dalam karton ataupun diketik, nanti setelah itu baru ditandatangani. Selanjutnya ditempel di tembok kelas. Yang mana aja yang paling bisa terlihat, di situ aja ditempelnya, ya. Nah, ini sekarang yang menarik, ini ada yang namanya posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu, ini ada kasus yang akan saya berikan. Di sini ada Anton jarang sekali hadir di pembelajaran. Dan pada saat hadir pun Anton seringkali menggunakan kata-kata kasar, mengejek temannya, dan hal ini sudah sangat mengganggu dalam pembelajaran. Nah, siap-siap ya Bapak Ibu ya pertanyaannya. Penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Anton dan mengapa? Akan bisa diketik Bapak Ibu, kira-kira kalau kasusnya seperti Anton, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Disiplin seperti apa yang harus diberikan dan mengapa itu dilakukan? Ini sudah ada, Devi sudah masuk. Menanyakan alasannya mengapa Anton melakukan hal tersebut. Kemudian selanjutnya ada Juniantari menanyakan alasan mengapa Anton terlambat, lalu bersama-sama mencari solusi terbaik. Sialan Bapak Ibu masih ditunggu. Nah ini Bu Yuyun menanyakan alasan Anton mengapa terlambat, kemudian mengingatkan dengan keyakinan yang sudah disepakati. Disiplin yang diberikan terhadap Anton, menanyakan alasannya kenapa Anton terlambat. Raimanda mengajak Anton berdiskusi di luar kelas untuk mencari sebab Anton bersikap seperti itu dan mengingatkan kembali mengenai keyakinan kelas. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk tanggapannya. Jadi memang kita sebagai seorang guru pasti memiliki cara-cara dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, di sini ternyata menurut Dr. William Glasser dan Gosen itu menjelaskan bahwa kita sebagai seorang guru, bahkan mungkin kepala sekolah dan orang tua, menempatkan posisi kontrol kita itu bisa pada penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 5 posisi yang biasanya dilakukan ya. Tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga ada manajer. Nah, berikut saya akan berikan tabel. Nah, di sini ada tabel Bapak Ibu mengenai motivasi apa yang kita berikan atau perkataan apa yang kita lakukan, tindakan apa yang bisa menyebabkan nantinya ini
menumbuhkan motivasi eksternal ataupun internal dari siswa. Nah, di sini yang membangkitkan motivasi eksternal kita bisa lihat di mana posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan juga pemantau. Nah, ini menimbulkan motivasi dari eksternal atau dari luar. Jadi dia melakukan tindakan disiplin karena hal-hal yang sudah kita lakukan tadi. Tetapi yang menimbulkan motivasi dalam diri itu, ini bisa kita lihat ketika kita memposisikan diri menjadi seorang manajer. Kalau kita lihat di sini ada dua identitas yang akan terjadi. Ada identitas gagal dan juga identitas sukses pada anak. Kita lihat di sini yang identitas gagal itu ternyata ketika kita menjadi posisi penghukum dan juga pembuat rasa bersalah. Kemudian untuk identitas sukses ini kita bisa gunakan posisi teman, pemantau, dan juga ada yang manajer. Tetapi kita harus perhatikan ternyata walaupun sudah memberikan identitas sukses, tetapi itu masih yang duanya, yang teman dan pemantau, masih itu bersifat motivasi dari luar. Nah, sekarang saya akan contohkan. Kalau misalkan seseorang berada di posisi penghukum, biasanya dia pasti akan marah, ya kan? Menunjuk-nunjuk, kemudian menghardik. Saya kata-katanya, kamu ini kenapa membuat tugas? Berdiri. Nah, itu penghukum, Bapak Ibu. Atau berdiri, angkat kaki satu, gitu kan? Nah, jadi si anak ini sama sekali tidak mengetahui apa sih sebenarnya konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan, tiba-tiba aja mendapatkan hukuman, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya gimana. Kalau misalkan kita memposisikan sebagai penghukum, anak-anak akan menjadi pemberontak dan dia akan mengulanginya kembali. Iya, menjadi pembangkang dia. Nah, kemudian murid akan berkata, saya tidak peduli, seperti itu. Kemudian dampaknya apa? Dia akan, tadi kan sudah saya katakan, dia akan mengulangi kembali tingkah lakunya atau tindakan yang sama. Dan di sini kaitannya dengan dunia yang berkualitas. Murid akan meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Nah, sekarang kalau membuat rasa bersalah nih, biasanya kalau membuat rasa bersalah ini biasanya guru itu biasanya cenderung akan berceramah. Pokoknya gimana aja dia caranya biar dia seperti melakukan hal, mungkin kita tidak sadar ya Bapak Ibu ya, tapi biasanya mungkin ini sering kita lakukan. Misalnya seperti ini, contohnya, kamu terus saja kayak gini nggak ngerjain tugas, gimana ini ya? Gimana nanti ibu mau ngasih nilai, ya kan? Gimana kamu akan menjadi seorang yang pintar kalau kamu terus malas saja kamu mengerjakan tugasnya gitu? Gimana nanti ini? Ibu pasti dimarahin sama bu kepala sekolah karena kamu terus saja bertingkah laku yang sama, tidak pernah mau berubah. Nah, itu akan menimbulkan suatu perasaan bersalah bagi siswa, dan siswa pasti akan berkata maaf ya bu, gitu. Dan apa yang akan terjadi pada dirinya? Dia pasti akan cenderung melakukan tindakan apa? Dia tidak akan mengakui kesalahannya, dia akan berbohong. Karena itu tadi, karena dia dengan rasa bersalahnya itu dia pasti akan cenderung anak-anak akan melakukan tindakan berbohong. Kemudian kita lihat kaitannya dengan dunia berkualitas. Di sini murid akan meletakkan guru di dalam dunia yang sangat berkualitas. Nah, selanjutnya kita akan lihat posisi perilaku kontrol positif, tetapi masih ada di motivasi eksternal. Nah, ini ada yang teman, posisi kontrol teman. Di sini biasanya guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya, gitu. Contoh tindakannya misalkan seperti ini. Terlambat kamu nak, gitu kan? Iya bu, saya terlambat. Ya apa-apa kan, udah masuk aja. Nanti gampang, nanti udah yang gini, udah ibu absen. Nah, hal ini apa yang terjadi?
Nah, nanti ketika kita misalkan tidak bisa memposisikan diri sebagai teman, nah itu kan dia pasti murid akan berpikir seperti ini. Wah, saya kira ibu itu teman saya, itu bapak itu adalah teman saya. Ternyata sekarang nggak bisa bantu saya, gitu. Dampak tadi kan sudah tergantung, ya kan? Dia anak-anak juga jadi tidak mandiri, kemudian tidak bisa membuat suatu keputusan. Jadi kita harus hati-hati ya Bapak Ibu ya dengan posisi kontrol kita. Nah, di sini untuk kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang penting dalam dunia yang berkualitas. Nah, yang terakhir di sini ini ada yang posisi pemantau. Biasanya ini pemantau tuh posisinya guru itu selalu menghitung-hitung atau mengukur seberapa banyak yang melakukan tindakan salah atau bagaimana. Nah biasanya kalau pemantau itu seperti ini ya. Kamu terlambat, kamu tahu kan konsekuensinya? Ya Bu, tahu kan itu misalkan. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Nah, seperti itu. Dia akan menghitung, kamu sudah 2 kali loh terlambat. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Itu dia. Kemudian dampaknya apa? Dia akan menyesuaikan jika diawasi. Kalau nggak diawasi, dia akan kalau diawasi dia akan benar-benar tertib. Tapi misalkan kalau dia tidak diawasi, dia akan longgar lagi disiplinnya. Nah, jadi motivasi yang paling terbaik adalah motivasi dari dalam diri. Ya, jadi posisi yang paling tepat bisa kita lakukan adalah dengan posisi manajer. Nah, disinilah posisi yang bisa kita lakukan dengan cara melakukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian, misalkan kayak tadi dengan kasusnya Anton, sudah banyak Bapak Ibu yang sudah berusaha untuk menjadi posisi manajer dengan cara bertanya, kenapa Anton terlambat? Kenapa Anton kok berkata kasar? Nah, dari situ nanti dengan kita memposisikan posisi kita sebagai manajer, kita akan mengajak siswa tersebut untuk memecahkan permasalahannya dia sendiri. Dengan adanya pemecahan masalahnya tersebut, dia akan belajar mandiri dan mulai belajar bertanggung jawab. Dia akan menyadari, ya Bapak Ibu, oh iya benar, ternyata saya memang salah, kan itu. Inilah yang sebenarnya yang harus kita lakukan dengan menjadikan diri kita atau seorang guru harus bisa menjadi posisi manajer. Kita lanjut ke segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Apa sebenarnya restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi. Nah, di sini dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang bisa dilakukan. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Nah, biasanya nanti pertanyaan-pertanyaannya menstabilkan identitas itu seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini kata-katanya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah tahapan menstabilkan identitas. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Biasanya kata-katanya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, jadi di sini validasi tindakan yang salah itu adalah menggali alasan mereka melakukan tindakan tersebut. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita tanyakan kembali apa sih keyakinan yang sudah dia percayai. Kemudian apa yang mereka harus lakukan supaya mereka bisa sesuai dengan keyakinan yang mereka percayai. Disinilah nantinya akan adanya pemecahan permasalahan tersebut. Mungkin untuk lebih jelasnya, saya akan putarkan video ketika saya mempraktekkan segitiga restitusi. Ya, sekarang kita tonton ya Bapak Ibu ya. Ini sebentar saya sambungkan dulu ke Bluetooth.
bentuknya X-nya apa? RDM itu. RDM. Nggak hidup ya? Udah hidup kok itu, Bu. Udah masuk nggak ya, coba? Kayaknya kemarin udah sempat ya dia masuk. Oh, nggak masuk. Bisa dibantu, Nak? Ini udah hidup kok. Udah hidup kan? Bluetooth mode. Pada hari Senin, Ibu Diana mengajar di kelas 11 IPS 1. Selesai mengajar, para siswa diminta untuk mengumpulkan tugas proyek pribadi yang sudah dikerjakan mereka selama 1 minggu di rumah. Ketika mengecek kembali tugas yang sudah dikumpulkan para siswa, Ibu Diana mengetahui bahwa Arsita belum mengumpulkan hasil proyek tersebut. Karena beristirahat sudah berbunyi, akhirnya Ibu Diana meminta waktu pada Arsita sebentar untuk ke ruang guru. Silakan Sita, duduk. Terima kasih. Maaf Arsita, Ibu mengganggu istirahatmu sebentar. Kira-kira kamu tahu nggak alasan Ibu memanggil kamu ke sini? Karena tugas proyek saya, Ibu. Iya, betul sekali. Apakah kamu ada kesulitan dengan proyek yang kamu buat? Tidak, Bu. Maaf, saya tidak sempat mengerjakan tugas proyek tersebut. Baik Arsita, setiap orang pernah mengalami situasi seperti Arsita, pernah membuat kesalahan. Nah, tapi setiap tindakan tersebut pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa Arsita kok sampai tidak mengerjakan proyek ini? Ya, Ibu, kemudian saya terlambat untuk mengerjakan tugas. Kemudian di hari Minggu kemarin saya diajak pergi jalan-jalan sama teman-teman. Oke, apakah tindakan yang sudah kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan kamu? Tidak, Ibu, saya belum bersikap begini. Baik, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki tindakanmu? Bersedia, Ibu. Baik, kira-kira bagaimana caranya kamu akan menyelesaikan permasalahan ini? Ya, Ibu, mungkin saya tidak akan mengulangi lagi dalam mengerjakan tugas, dan saya akan mengerjakan tugas tersebut sepulang sekolah dan mengumpulkannya besok pagi. Oke, baik, Ibu apresiasi tanggung jawab kamu ya. Jadi Ibu tunggu mengulang tugas kamu besok. Jadi sekarang kamu boleh istirahat dulu. Baik, Ibu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ibu Arsita Sari dari SMA Negeri 2 Bulu. Saya merasa sangat senang diajak berdiskusi bersama Bu Diana. Dengan segitiga institusi ini, saya merasa dihargai dan karakter saya semakin dikuatkan dengan adanya pemecahan masalah melalui diskusi yang sudah dirangkum tadi. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Baik Bapak Ibu, itu tadi mengenai segitiga restitusi. Jadi mungkin mau dicoba untuk dipraktekkan? Atau mungkin mau ada yang ditanyakan dulu mengenai segitiga restitusi? Masih ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kira-kira dari tadi yang sudah saya jelaskan, posisi kontrol apa yang kira-kira paling tepat kita gunakan? Manager. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya perasaan kalau kita, mungkin Bapak Ibu pernah di posisi apa? Yang pernah. Coba mungkin saya ingin menggali lebih jauh dulu. Kira-kira biasanya di kelas dalam menyelesaikan permasalahan, Bapak Ibu sudah menerapkan posisi kontrol mana yang biasanya? Mungkin di dalam kelas yang saya menggunakan sama seperti tadi yang Diana katakan,
Tidak ada? Apakah pernah? Apakah pernah kita berada di posisi itu? Pernah, pasti. Saya juga pernah menjadi posisi penghukum, jujur. Marah-marah, ya kan? Ya. Ya. Tapi memang itu tidak sesuai dengan. Tapi kalau kita rasakan sebenarnya Bapak Ibu, kalau dari pengalaman saya, kalau saya menjadi posisi penghukum, betul ada perasaan rasa bersalah, ya Bapak Ibu ya. Terus besok-besok ketika saya ketemu dengan siswa tersebut, saya pasti akan merasa tidak nyaman. Jadi memang sebenarnya yang paling baik itu memang posisi kita adalah menjadi posisi manajer. Ya, mungkin kadang-kadang kita juga pernah menjadi pemantau. Saya yakin pasti pernah menjadi pemantau juga. Saya juga sering menjadi pemantau. Kalau udah kamu kayak gitu, terus lagi dan 2 kali dulu. Apa konsekuensinya? Kita udah tahu. Nah, biasanya saya juga seperti itu. Tetapi setelah saya mempelajari ini, saya mengetahui bahwa ternyata tindakan yang saya lakukan ini selama ini ternyata tidak benar. Jadi saya salah memposisikan diri saya. Jadi saya mencoba untuk belajar kembali memposisikan diri sebagai posisi manajer dan mencoba mengaplikasikan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan. Jadi bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Saya mencoba menggunakan segitiga restitusi ini kepada anak saya yang paling kecil, dan itu lumayan sangat bermanfaat. Memang betul kadang-kadang kita kan pasti emosi ya Bapak Ibu ya. Contohnya, nggak ada contohnya. Misalkan dia memukul kakaknya, saya tanyakan kepada dia, kenapa kamu memukul? Biasanya dia habis memukul itu kan dia tahu dirinya salah kan. Biasanya saya tidak mengajak dia bersama-sama dengan kakaknya, tapi saya pisahkan dia dulu. Saya cari dia ke kamar saya ajak, kemudian saya tanyakan, benar nggak tadi mukul kakak? Itu saya tanyakan dulu. Kalau dia bilang iya, dia pasti jujur iya betul. Kenapa memukul? Alasannya banyak dan sebagainya. Oh, dia tidak diajak bermain seperti itu. Nah, sekarang saya tanyakan, kalau misalkan memukul itu sakit atau tidak? Gitu kan, sakit. Nah, kira-kira ini udah benar apa tidak menurut adik? Dia tahu itu salah tindakannya. Kalau adik dipukul, kira-kira sakit tidak? Sakit. Nah, kalau itu memang tidak benar, apa yang harus adik lakukan sekarang untuk menyelesaikan masalah sama kakak Hena? Kakak Henanya nangis. Nah, minta maaf. Gitu. Oke, minta maaf aja, gitu misalkan gitu. Minta maaf aja deh. Kalau lagi mengulangi adik bersih-bersih. Dan itu betul. Akhirnya dia kalau gitu sekarang silakan dan kakak Henanya dia langsung minta maaf sama kakaknya. Gitu. Tapi apakah dia mengulangi lagi? Pasti akan ada kejadian mengulangi lagi ya. Dan saya kembalikan lagi yang kemarin, yang kejadian yang kemarin katanya saya ulangi segitiga itu yang dari awal dan yang akhir saya tanyakan lagi kemarin. Ada bilang katanya konsekuensinya kalau misalkan mengulangi lagi akan bersih-bersih. Kemudian dia pasti akan menolak kan? Saya tidak mau bersih-bersih, tak mau. Kenapa nggak mau? Karena tidak bisa. Terus apa yang harus Mami lakukan? Bisa bantu apa? Kira-kira yang harus Mami bantu? Kalau gitu kita sama-sama belajar membersihkan ya, bersihkan kamar kakak ya, gitu misalkan. Biasanya dia mau. Itu yang dilakukan. Dan memang betul sekali ini adalah salah satu contoh ya, bukan berarti mungkin ini plong bisa berhasil begitu saja, tidak. Tapi kita akan coba. Ini adalah salah satu solusi yang bisa kita gunakan. Dan kebetulan memang anak saya yang nomor 2 itu masih kalau diajak bicara itu dia lebih mungkin nyambung ya dibandingkan kakaknya. Kakaknya biasanya sekali dikasih tahu udah ngerti, cuma memang dia secara bicara itu masih agak tertutup ya. Lebih baik dia lebih banyak ke gambar. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya mengakhiri karena ini materinya sudah habis. Ada yang ditanyakan, mungkin ada yang belum dimengerti terkait dengan segitiga restitusi, kemudian ada motivasi tadi, kebutuhan dasar. Ada? Ibu? Pas? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita sebagai guru bisa menerapkan budaya positif secara terus menerus ya,
kemudian bisa menerapkan posisi, kemudian mengetahui kebutuhan dasar siswa, ya kan? Dan mencapai apa yang dicita-citakan sesuai dengan visi misi sekolah kita. Jadi saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan selamat siang dan Om Santi 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 Om. Jadi hari ini saya akan sedikit memaparkan mengenai budaya positif. Mungkin Bapak Ibu, bukan mungkin sih, ini karena memang sudah pernah diinformasikan sebelumnya dari CGP sebelumnya atau grup penggerak sebelumnya. Kemudian juga Bapak Ibu pasti sudah pernah juga belajar melalui PMM. Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah pasti bisa memahami mengenai budaya positif. Nah, di sini saya cuma ingin memperkuatkan saja atau memberikan tambah informasi dan memperkuat kembali. Siapa tahu mungkin agak sedikit lupa, jadi diingatkan kembali. Tapi kalau saya lihat tadi yang dari kemarin-kemarin, saya lihat bahwa Bapak Ibu sudah hampir semua menerapkan budaya positif tersebut. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa sih sebenarnya budaya positif yang Bapak Ibu tahu? Ada yang bisa berpendapat mungkin? 5S. Ya, senyum, sapa, salam. Oke, betul. Sopan santun. Oke. Ada yang lain? Mungkin katakan mungkin siapa satu orang mungkin ada tambahan lain selain itu tadi. Apa yang menurut Bapak Ibu sebenarnya budaya positif itu? Di sini aja langsung aja angkat tangan di sini. Ibu tadi sudah menjawab. Sekarang yang guru yang lain. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Oke, betul. Pulang Oke. tepat waktu juga. Ya. Coba Yuyun. Bagus ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tuh berarti sudah mengetahui apa sih sebenarnya budaya positif. Tadi sangat positif sekali itu tadi contoh-contohnya ya. Jadi betul sekali budaya positif itu adalah suatu kebiasaan atau perilaku yang dilakukan secara positif. Nah, ini tujuannya untuk memotivasi intrinsik atau dalam diri siswa untuk berperilaku yang positif. Nah, dalam budaya positif sebenarnya ada beberapa konsep inti, ada 6. Tetapi pada hari ini karena kita keterbatasan waktu, jadi saya akan membahas hanya 3 saja konsep inti dari budaya positif. Yang pertama nanti akan saya bahas adalah tentang keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, kira-kira apa itu sih sebenarnya keyakinan kelas menurut Bapak Ibu? Bisa mungkin angkat tangan? Ada yang kira-kira menurut pendapat Ibu? Bapak, ya silakan Bu Sumentri. Salah satu contohnya datang tepat waktu, kemudian bersih diri, yaitu bersih diri di lingkungan kelas, lingkungan sekolah. Sama lagi malu jika terlambat. Oke, baik Bapak, terima kasih. Malu datang terlambat. Oke, dan itu salah satu contohnya. Ya, ada lagi nggak yang lain? Apa sih keyakinan kelas itu? Ya, Ibu. Ekstra. Tadi salah satunya sudah ya, salah duanya dari saya. Jadi keyakinan kelas itu
menurut saya dipimpin oleh wali kelas membuat satu keyakinan kelas bahwa misalnya saya wali kelas 10-1 nih, ayo kita buat kelas 10-1 yang nyaman dan bahagia. Jadi kita yakin bahwa 10-1 siapapun yang masuk ke 10-1 menjadi nyaman dan bahagia. Nah, dengan keyakinan kelas bahwa kelas kita itu akan nyaman dan bahagia, apa yang harus kita buat? Itulah yang kita buat dalam kesepakatan kelas. Contohnya biar nyaman, ayo kita jaga kebersihan. Yang pertama TPR, semua wajib menjaga kebersihan. Yang kedua, piket harus tepat waktu. Dan itu biar bahagia. 5S jalankan. Tetap walaupun saya mangkel misalnya sama Diana, ketemu Diana saya tetap tersenyum. Demikian juga Diana mangkel sama saya, ketemu saya tetap tersenyum, sehingga kelas itu menjadi siapapun yang masuk nyaman dan bahagia. Jadi kita buat seperti visi misi. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pendapatnya. Jadi keyakinan kelas itu adalah Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi sifatnya memang seperti abstrak. Nah, kalau yang tadi Ibu sebutkan dan malu datang terlambat itu adalah salah satu contoh dari pengaplikasian dari salah satu keyakinan yang mungkin Bapak Ibu sudah percayai. Kira-kira kalau misalkan malu datang terlambat itu kira-kira keyakinannya apa? Disiplin. Apalagi? Komitmen dan tanggung jawab. Nah, itu salah satu contoh dari nilai kebajikannya yang merupakan adalah keyakinan kelas tadi. Nah, keyakinan kelas tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa itu harus disepakati bersama-sama dengan murid, dengan seluruh warga sekolah. Jadi bukan kita yang membuat aturan kemudian siswa yang menurutinya, ya. Ini loh aturan saya seperti ini. Gimana, sepakat? Sepakat. Kadang-kadang anak-anak pasti juga akan bilang sepakat, ya. Karena mereka masih ada perasaan takut, ya kan? Tapi kesepakatan keyakinan kelas ini akan terwujud apabila guru tersebut atau guru kita sebagai guru mewujudkannya bersama-sama dengan cara bagaimana? Diskusi, curah pendapat, ya itu yang awalnya harus kita lakukan. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan kembali. Nah, sekarang saya akan berikan satu kuis. Nah, siap-siap Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini. Kenapa harus keyakinan? Kenapa kok tidak menggunakan peraturan? Padahal kan biasanya kita ya udah peraturan kelas seperti itu. Atau peraturan sekolah, kenapa kok harus keyakinan kelas? Nah, ini sudah masuk. Untuk meminimalisir pelanggaran. Oke. Karena keyakinan itu berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Oke. Karena hasil kesepakatan bersama dari murid. Karena dari yakin maka akan terlaksana. Nah, kita lihat jawaban dari Bapak Albert. Karena keyakinan
merupakan komitmen antara dua buah pihak atau lebih yang berlaku di kelas tersebut. Karena keyakinan itu muncul dari diri sendiri dan akan dilakukan dengan kesadaran diri sendiri. Nah, ini bagus nih. Jadi, kalau misalkan keyakinan diri itu kan tadi berasal dari dalam diri. Secara otomatis seseorang itu pasti akan jauh lebih bersemangat untuk melakukan hal-hal tersebut dibandingkan harus dia menjalankan peraturan-peraturan yang mungkin tidak dia inginkan, atau mungkin bisa jadi itu bukan menurut dia, itu kayaknya aduh kok bukan kesepakatan saya ya. Jadi lebih baik ini ditimbulkan dari siswa sendiri sehingga dia jauh lebih semangat menjalaninya. Kalau peraturan-peraturan banyak bingung juga ini untuk apa, bagaimana gitu, kadang-kadang siswa juga bertanya ini bagaimana maksudnya. Nah, disinilah sebenarnya peranan guru dalam mengajak siswa untuk sama-sama memahami nilai-nilai apa sih sebenarnya yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ada beberapa cara, yaitu kita nantinya bersama-sama dengan siswa ya, seperti yang saya infokan tadi bahwa sebenarnya keyakinan kelas itu tuh bentuknya secara abstrak. Seperti kayak tadi contohnya, misalkan kalau dilarang membuang sampah sembarangan gitu misalkan, itu biasanya kaitannya dengan apa? Nilai kebajikannya. Atau apa disiplin? Apa tanggung jawab? Tanggung jawab ya. Berarti kita bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan. Nah, jadi modelnya itu memang sifatnya abstrak. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Oh, itu deh yang tadi saya jelaskan, bahwa pernyataannya itu harus universal. Jadi bukan peraturan, gitu ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga anak-anak mudah mengingat. Kadang-kadang kan banyak tuh aturan, misalkan 10, dia bingung sendiri tuh yang mana ya aturannya, bingung juga gitu. Tapi kalau misalkan dengan keyakinan kelas itu pasti ada inti-intinya. Dari inti-inti dari keyakinan kelas itu pasti akan mengingatkan dia dengan aturan-aturan yang ada. Nanti saya akan coba sebentar, akan coba ya Bapak Ibu untuk menjodohkan yang terkait dengan yang mana peraturan, kemudian keyakinannya apa ya. Kita coba ya Bapak Ibu ya, menjodohkan antara aturan kemudian dengan keyakinannya. Nah, lihat daftar peraturan di bawah ini, kemudian tuliskan keyakinan kelas atau nilai kebajikannya, ditarik ya nanti ya. Nah, misalkan dilarang menggunakan narkoba, itu termasuk keyakinannya apa? Yang mana? Ditarik bawah kotaknya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, nanti maksudnya mana?
memahami itu lah. Singkat keren aja banget kok. Sudah. Nah, kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu. Gunakan masker itu masuknya ke kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Berempati. Iya, menghormati orang lain dan berempati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Komitmen. Menghormati orang lain dan komitmen. Dan yang terakhir dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Berarti Bapak Ibu sudah hebat. Sudah tahu. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Berarti Bapak Ibu sudah memahami antara peraturan dengan keyakinan. Nah, ini yang berhasil 4 besar. Ada buku Dewati nomor 1. Mantap. Nah. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Bagaimana atau prosedur cara membuat keyakinan kelas? Nah, kalau kali ini kayaknya sebenarnya Bapak Ibu sudah memahaminya. Saya cuma hanya mengingatkan sedikit lagi. Jadi kita kumpul di dalam kelas, kemudian nanti kita bersama-sama dengan anak, kita curah pendapat, ya kan? Kemudian dari hasil misalkan mereka bercurah pendapat itu kita tulis di papan. Misalkan anggaplah kita mengajak mereka, yuk kita lihat apa kira-kira peraturan yang ada di sekolah, misalkan seperti itu. Mereka kemudian menyebutkan, kemudian kita tuliskan. Nanti tuliskannya di papan, atau bisa juga menggunakan kertas waktu yang punya yang bisa nantinya itu dilihat sama semua siswa. Kalau sudah, baru kita menelaah kembali dari peraturan-peraturan yang tadi yang sudah mereka buat, yang mereka tuliskan ke depan. Kira-kira masih nggak sih ada hal-hal yang peraturan yang sepertinya negatif? Maksudnya nanti negatif itu contohnya seperti ini. Jangan membuang sampah sembarangan, itu masih negatif dia kata-katanya. Kita ubah dulu jadi positif, misalkan menjadi menjaga kebersihan ya. Misalkan lagi ada contohnya kalau yang negatif, jangan berjalan jangan berlari di koridor gitu misalkan. Mungkin bisa diubah berjalan di koridor. Jadi dia biar lebih positif. Kalau sudah seperti itu baru kita carikan, kita pilih lagi kira-kira yang mana bisa dirubah menjadi nilai kebajikan. Nanti dijadikan satu, kira-kira kan pasti banyak tuh peraturan yang mirip. Misalkan kalau komitmen apa, yang mirip kayak peraturan yang lain itu bisa dijadikan satu. Kalau sudah selesai, disepakati bersama, baru nanti ditanda-tangani. Kemudian baru ditempel di dalam kelas. Ya, nanti menunjuk-nunjuk. Jadi siswa kadang-kadang nggak tahu kok tiba-tiba langsung dihukum gitu, dia nggak tahu sebenarnya konsekuensinya apa, kemudian guru tersebut memberikan hukuman apa gitu tiba-tiba. Jadi hukuman itu seperti tiba-tiba ya. Kemudian kata-katanya biasanya, kalau kamu tidak melakukan ini maka saya akan seperti ini. Nah, ada yang sudah mulai merasa hasilnya apa yang terjadi pada anak-anak? Mereka akan
Nah, nah, muridnya akan berkata seperti apa? Saya tidak peduli. Kamu itu otoriter sebenarnya. Kemudian dampaknya apa? Dia mengulang kembali tindakan yang sama. Kemudian murid akan meletakkan guru pada dunia yang berkualitas. Nah, sekarang kita lihat posisi yang lain, yaitu adalah pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya di sini ketika pembuat rasa bersalah itu, posisi guru itu biasanya akan berceramah, menasehati, nah, menunjukkan kekecewaannya. Contoh misalnya kata-kata, duh kok kamu terus dia nggak kumpul tugas, gimana ini ya? Itu contohnya. Guru yang ya, jadi dia adalah contoh misalkan guru yang pembuat rasa bersalah itu. Terus saja kamu nggak kumpul tugas, gimana ini? Kalau terus seperti ini gimana caranya ibu mau setor nilai? Nanti terus kalau salah terus disalahin lagi ibu sama bu kepala sekolah, gimana caranya? Ya otomatis apa yang terjadi pada anak? Dia akan hasilnya akan menyembunyikan permasalahannya, menyangkal, berbohong, itu yang akan dia lakukan. Nah, terus kemudian murid akan berkata, maaf bu, maafkan saya, karena itu biasanya. Dampaknya apa? Rendah diri, merasa gagal, tidak berharga, itu yang terjadi. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi kira-kira kita ingin membuat identitas anak-anak sukses apa gagal? Sukses. Berarti yang dua ini jangan dipergunakan, atau janganlah meletakkan posisi kita sebagai guru di posisi penghukum dan rasa bersalah, membuat rasa bersalah. Kita lanjut ke posisi teman. Nah, kalau di sini gimana sih kalau posisi kontrol teman itu? Nah, biasanya guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya contoh perilakunya, oh kamu ngerjain tugas ya? Ya nggak apa-apa, besok aja. Ya santai aja. Teman. Atau mungkin dia terlambat. Mau terlambat? Ya. Nah, teman. Ya, dia bersikap seperti teman. Memang dampaknya itu bisa membuat identitas sukses, ya kan? Tetapi apa yang terjadi dampaknya? Dia ketergantungan. Nanti ketika kita tidak bisa memposisikan sebagai teman, dia akan merasa seperti ini. Saya pikir bapak ibu itu teman saya, gitu. Nah, saya kita tidak bisa membantu kan itu. Nanti ketika itu dia pasti akan berpikir, wah berarti bapak ibu ini bukan teman saya pikir dia teman saya, gitu. Nah, dampaknya tadi seperti yang saya infokan bahwa anak tersebut akan tergantung dan tidak menjadi mandiri. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang penting dalam dunia berkualitas. Ya. Sorry maaf, Ya. waktu masih sedikit sekali, makanya dipercepat untuk kita bisa pulang. Ini informasi dari Ya. Ya baik. Baik Bapak Ibu, kira-kira posisi yang paling tepat itu adalah kita pergunakan adalah posisi
dan mendukung penuh dalam pencarian solusi dalam masalah tersebut. Kemudian ini dapat juga menciptakan identitas sukses bagi guru. Baik Bapak Ibu, langsung ke segitiga restitusi ya. Restitusi itu adalah suatu proses Bapak Ibu dalam menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka nanti dapat kembali kepada lingkungan mereka dengan membawa karakter yang lebih kuat. Dalam segitiga restitusi itu terdapat 3 tahapan, yaitu ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Mungkin supaya lebih jelas, saya akan tampilkan video saja ya Bapak Ibu ya. Contohkan. Nah, di sini adalah saya akan mempraktekkan segitiga restitusi di mana kasusnya misalkan kita memiliki siswa yang sering terlambat misalkan ya. Juni kenapa terlambat? Ibu, maaf, saya kuliah gak jauh dari sini dan saya kesiangan dengan ibu. Baik, jadi memang setiap orang itu pernah melakukan kesalahan ya. Terlebih mungkin Juni memang rumahnya jauh ya kan seperti itu. Tapi kira-kira apa yang Juni lakukan itu apakah sudah sesuai dengan apa yang keyakinan Juni rasakan? Kalau tentang keyakinan mungkin saya cemburu karena kan keyakinan kita banyak rasa sama aku, tapi saya sering terlambat itu. Baik, berarti kamu sudah tahu kesalahan kamu ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memecahkan permasalahan kamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Kalau secara teknis saya tahu saya harus datang lebih awal, tapi saya bangunnya siang karena tidurnya itu terlalu malam. Gimana sih? Gimana kira-kira solusinya? Kalau misalkan kamu tidur terlalu malam akibatnya kan terlambat. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat, tidak tidurnya kemalaman? Mungkin saya bisa tidur lebih awal, dan juga mungkin saya bisa setting alarm baik itu alarm HP ataupun TV saya sudah berbeda. Baik, berarti kamu sudah mencari solusi. Berarti nanti kamu akan menyetel alarm tidur lebih awal. Baik, terima kasih Juni. Kamu sudah, berarti kamu akan kami apresiasi dengan komitmen yang akan kamu lakukan ke depan. Ibu berharap kamu tidak terlambat lagi. Ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Juni. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian karena memang waktu kita terbatas. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu karena sudah menyediakan waktu bersama dengan komunitas di sini dan memberikan kepercayaan bagi saya untuk berbagi informasi terkait dengan budaya positif. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, baik. Sekarang pertanyaan Bapak Ibu. Kami dengan keras ya. Baik anak-anak, di pertemuan kita yang pertama ini sebelumnya Ibu ingin mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Anak-anak ada yang tahu nggak apa sih sebenarnya keyakinan kelas? Mungkin ada yang tahu. Oh iya, coba Luna. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Udah?
Sama kira-kira pendapatnya? Ya, bagus ya. Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita percayai dan kita sepakati. Betul sekali. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalian masih ingat nggak dengan peraturan-peraturan sekolah yang ada di sekolah kita? Atau mungkin ada beberapa dari kalian yang masih kira-kira mengingat kesepakatan pembelajaran di semester yang lalu. Nah, hari ini Ibu mau mengajak kalian untuk menuliskan dulu apa saja kira-kira peraturan, mungkin bisa satu aja. Nanti kalau misalkan sudah, nanti Ibu akan menganalisis, nanti kita tulis di sini di depan ya. Kira-kira nanti kan kalau ada yang sama mungkin Ibu akan tulis satu saja. Ya. Jadi sekarang kalian Ibu ajak untuk menuliskan dulu peraturan-peraturan sekolah atau kesepakatan kelas yang dulu sebelumnya sudah pernah kalian buat. Baik. Saling menghargai antar sesama. Baik, terima kasih tadi Bu Erdi sudah menuliskan peraturan-peraturan. Jadi sudah banyak ini sebenarnya peraturannya, cuman ada banyak yang juga sama. Jadi dari hasil semuanya ini akhirnya dikecilkan menjadi 11. Ya, Ibu pilih ada 11. Nah, di sini kita lihat dulu peraturannya seperti apa. Datang ke sekolah tepat waktu, kemudian saling menghargai antar sesama, tidak merusak dan menjaga fasilitas kelas, tidak boleh makan di kelas, kepentingan, berbahasa sopan dan santun, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan yang terakhir tidak mengambil barang milik orang lain. Nah, ini kan masih ada nih beberapa peraturan yang kita akan ubah dulu ke yang positif. Ya, ini kan masih nih tidak merusak dan menjaga fasilitas. Kira-kira kita pakai ini aja ya, menjaga fasilitas kelas gitu aja ya. Kalau tidak merusak, ini kan ya udah, kalau udah menjaga pasti dia tidak akan merusak lagi ya. Ibu hapus. Dan kata-kata tidaknya dirubah menjadi positif. Menjaga kebersihan bisa nggak? Anak-anak, dia sudah kita ubah menjadi kalimat yang positif semua. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat keyakinan kelasnya. Ini kan banyak, kalau segini kamu pasti akan lupa ya. Jadi sekarang kita akan cutkan menjadi keyakinan kelas, disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikannya.
mudah ya masuk ke sini jadi tidak penting sekali. Bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sudah di sini masuk ya. Kemudian saling tolong menolong. Apa kira-kira kita sepakati dulu. Ini kira-kira keyakinannya, komitmen dan tanggung jawab, peduli dan juga etika. Nah, kalau kita menggunakan keyakinan kelas ini bukan saja kita bisa pergunakan di sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Ya apa enggak? Ya. Baik, hari ini sudah kita sepakati bersama mengenai keyakinan kelas. Kemudian kalau sudah selesai kita akan tanda tangani bersama. Dan nanti selanjutnya akan ditempel. Mungkin kalau di sini karena tempat posisinya di situ mungkin bisa kita tempel nanti ya. Oke. Baik, Ibu persilakan untuk sekretaris membantu menuliskan. Demikianlah modul aksi nyata 1.4 budaya positif. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.